Hmm? Nganggur kok. Kok gantung. Oke ya, mulai ya. Ya, Pak. Sebelum saya mulai, saya mohon maaf agak terlambat. Ya, biasanya orang tua udah di rumah kan ngantar cucu, ngantar itu segala macam. Ini pada pertemuan kedua, karena yang pertemuan kemarin saya nggak bisa, harus ke Batam. Sekarang posisi saya di Jakarta, ini kami lakukan secara online. Terkait dengan pengembangan sumber air, kita tidak bisa lepas dari
permasalahan siklus hidrologi yang sering mengawali setiap kita membicarakan permasalahan air yang ada di permukaan bumi. Siklus ini berlangsung secara terus-menerus selama adanya sinar matahari. Karena sinar matahari merupakan sumber energi yang melangsungkan proses ini. Dan proses ini diawali dari mana saja? Diawali dari mana saja? Proses ini diawali dari mana saja, baik itu laut atau permukaan danau atau permukaan sungai, di mana pada saat itu permukaan airnya mendapatkan sinar matahari, dia akan mengalami proses evaporasi. Namun proses evaporasi ini tidak hanya terjadi di permukaan air saja. Kalau evaporasi itu terjadi di permukaan tumbuh-tumbuhan, di dedaunan, maka itu kita katakan sebagai proses transpirasi. Antara evaporasi dan transpirasi ini, itu kalau dijumlahkan merupakan total penguapan yang terjadi pada satu daerah. Uap air yang kena sinar matahari tadi mengalami proses kondensasi sehingga menjadi awan yang mengandung hujan. Awan ini pada tempat-tempat tertentu yang memenuhi persyaratan baik dari sisi klimatologinya, maka akan terjadi proses penurunan atau turunnya curah hujan yang kita kenal sebagai presipitasi. Presipitasi ini sampai di permukaan bumi, dia akan menjadi runoff atau aliran permukaan. Namun sebagian di mana di situ tergantung kondisi geologinya, tergantung pada kondisi topografinya, tergantung pada kondisi tutupan lahannya, maka sebagian akan mengalami infiltrasi mencapai permukaan air tanah. Antara aliran permukaan dan aliran air tanah pada tempat tertentu akan muncul dan bertemu kembali. Kalau aliran air tanah muncul ke permukaan, akan menjadi mata air dan gabungannya bisa nanti di sungai atau di danau dan lain sebagainya. Proses ini secara topografi mulai dari tempat yang hulu mengalir ke tempat yang rendah sehingga kembali lagi ke laut. Itu adalah prinsip dasar atau ringkasan dari siklus hidrologi yang kita temui setiap kita membahas permasalahan air. Sedangkan air sendiri kalau kita lihat dalam siklus tadi, kan ada air permukaan dan air tanah. Kalau air permukaan itu dapat diartikan sebagai semua air yang terdapat pada permukaan tanah, seperti air sungai, air saluran, mata air danau, air waduk, dan lain sebagainya.
Air permukaan ini dapat berasal dari air hujan, lelehan salju. Lelehan salju itu ada tempat-tempat tertentu. Kalau di Indonesia yang ada salju hanya di Irian Jaya sana, terjadinya lelehan salju untuk air permukaan itu bisa saja terjadi. Namun kebanyakan ada di tempat-tempat yang mempunyai 4 iklim dan aliran air tanah yang berasal dari tanah. Jumlah air permukaan di bumi ini diperkirakan hanya sekitar 1% dari yang ada di bumi. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi air permukaan, yang utama itu adalah curah hujan. Karena curah hujan merupakan fungsi waktu dan ruang, maka nanti akan membedakan satu daerah dengan daerah yang lain, itu diakibatkan fungsinya tersebut. Misalkan saja untuk waktu. Waktu itu kan setahun ada 12 bulan. Mulai dari Januari sampai Desember. Pembagiannya air permukaan tersebut akan berbeda-beda menurut waktunya. Karena bulan Januari sama bulan Mei tidak akan sama jumlah air permukaannya. Sedangkan menurut skala ruang atau fungsi ruang, Indonesia bagian barat cenderung banyak air, sedangkan Indonesia bagian timur itu cenderung airnya berkurang. Dan posisi ini selain iklim tadi berpengaruh, tentunya faktor-faktor klimatologi yang lain juga akan berpengaruh. Dalam menganalisa nanti air permukaan ini, biasanya kita harus memperhatikan atau membahas analisanya dengan yang diistilahkan nanti daerah tangkapan air atau kita kenal dengan DAS atau daerah aliran sungai atau basin atau banyak istilah-istilah yang lain yang bisa kita pergunakan dan itu sudah disepakati oleh masyarakat yang adapun karakteristik yang mempengaruhi air permukaan itu meliputi luas dasnya, bentuk dasnya, kondisi topografi, dan tata guna lahannya. Sedangkan kalau air tanah itu terdapat dalam tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, tentunya tidak mengenal batas-batas pemerintahan. Sehingga yang membatasi pergerakan air tanah itu biasanya sistem geologi yang ada di daerah tersebut. Sehingga daerah aliran air tanah atau cekungan air tanah atau yang diistilahkan aquifer itu merupakan semua kejadian hidrogeologis yang berhubung di situ seperti proses pengimbuan, proses pengaliran, atau pelepasan air tanah. Kita mengenal cekungan air tanah ini ada dua kondisi, yaitu cekungan air tanah bebas atau diistilahkan confined aquifer, yaitu
permukaan air tanah tidak mengalami tekanan sehingga kondisinya tidak berpengaruh apabila dilakukan pengeboran. Sedangkan cekungan air tanah yang tertekan atau diistilahkan konven akuifer adalah cekungan air tanah yang mengalami tekanan dari atas dan bawah, dan kalau dilakukan pengeboran karena di situ ada tekanan yang ada, sehingga air kadang-kadang bisa keluar sendiri tanpa dilakukan pemompaan. Cenderungan dalam memilih air tanah sebagai air bersih biasanya disebabkan oleh hal-hal berikut. Karena air tanah itu lokasinya relatif dekat dengan tempat yang memerlukan. Contohnya aja kalau kita membuat suatu rumah dimanapun kita berada, kadang-kadang begitu rumah itu jadi, karena di situ tidak ada saluran air dari PDAM, langkah utama kita untuk mengatasi kan langsung kita gali buat, sehingga kalau kita lihat posisinya di sini, air tanah itu cenderung relatif dekat dengan tempat yang memerlukan. Debit atau produksi air tanah umumnya lebih stabil, lebih bersih dari bahan pencemaran atau polutan di permukaannya, kecuali tempat-tempat tertentu yang dulu merupakan daerah yang semula merupakan tempat pembuangan akhir atau TPA, terus kemudian karena terkait dengan masalah lingkungan, akhirnya TPA tersebut harus ditutup, terus kemudian sama pengembang itu dikembangkan jadi perumahan. Misalkan seperti yang ada di Surabaya sebelah timur, atau timurnya kampus ITS, Sukolilo, itu ada daerah yang dulu merupakan tempat pembuangan akhir sampah yang ada di kota Surabaya. Tentunya di situ air tanahnya mungkin masih mengandung pencemaran-pencemaran akibat timbunan sampah yang dulunya. Terus kualitas airnya lebih seragam. Selama tanpa ada pencemaran, kualitas air tanah tempat satu dengan yang lain relatif lebih seragam, bebas dari kekaruan, bakteri, lumut, atau binatang yang lainnya. Sumber daya air yang dikatakan sebagai sumber daya air itu adalah air atau sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya, baik itu berupa tempat atau wadah air yang alami maupun buatan, sehingga mampu menampung air permukaan. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air atau sumber air yang memberikan manfaat maupun bisa menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Sehingga nanti dalam pembahasan pengembangan sumber daya air, kita harus memperhatikan definisi ini atau pengertian ini agar bisa mengembangkan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam mengelola sumber daya air, itu harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan
berwawasan lingkungan untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan demi kemakmuran rakyat. Dengan pengertian yang dikatakan menyeluruh itu adalah mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, mengendalikan daya rusak yang meliputi sistem wilayah pengelolaan yang menyangkut semua proses di situ yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Sedangkan harus terpadu, pengertian terpadu di sini pengelolaannya harus dilaksanakan dengan melibatkan semua kepentingan antar sektor yang ada di wilayah tersebut. Sedangkan berwawasan lingkungan hidup punya pengertian adalah di dalam lingkungan hidup itu pada prinsipnya kan prinsip keseimbangan ekosistem. Jadi kalau misalkan kita mau memanfaatkan sumber air, misalkan dibangun suatu waduk, itu kalau airnya ditahan semua, ditampung di waduk tersebut, maka ekosistem yang ada di bawah waduk akan mengalami kekeringan, akan mengalami satu masalah, sehingga dalam pengelolaannya nantinya timbul masalah-masalah yang mengganggu kondisi ekosistem yang ada. Sedangkan pengertiannya berkelanjutan itu kita dalam mengelola sumber daya air yang ada, yang saat ini kita lakukan, harus bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Ke anak cucu kita, sehingga kita tidak menghabiskan semuanya sekarang ini tanpa memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Fungsi sumber daya air, itu bisa berfungsi sebagai fungsi sosial, hingga kita harus mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan individu. Sedangkan kalau kita tinjau fungsi lingkungan hidupnya, bagian dari sumber daya air itu sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Dengan fungsi ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya air itu harus menunjang kegiatan usaha ekonomi yang diselenggarakan untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian masyarakat yang ada di tempat tersebut. Nah, seperti awal kita sampaikan tadi, dalam mengelola sumber daya air, kita membatasi permasalahannya agar bisa terfokus itu dalam skala daerah aliran sungai. Sehingga di situ daerah aliran sungai itu kan dibatasi oleh punggung kontur yang membatasi satu das dengan das lainnya,
Sehingga apa yang ada di dalam das tersebut atau daerah aliran sungai tersebut seperti vegetasi, seperti tanah yang ada, seperti airnya, itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. Sedangkan sasaran pengelolaan daerah aliran sungai yang secara alami berpotensi terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya erosi lahan di bagian hulu, tengah dari daerah aliran sungai, maka dalam pengelolaannya kita harus memilih kemiringan lahannya lebih kecil dari 8%. Kenapa? Kalau misalkan daerah merupakan daerah pegunungan, apakah kita bisa memilih lahan yang kurang dari 8%? Kan tidak mungkin. Sehingga untuk menghindari permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan sumber daya air di daerah pegunungan, kita harus melakukan treatment-treatment tertentu agar dampak yang ditimbulkan terkait adanya pengelolaan sumber daya air ini bisa kita cegah dan bisa kita hindari. Sedangkan pola pengelolaan das, pola pengelolaan daerah aliran sungai, landasannya sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan ini sudah direvisi menjadi 2019, nomornya tetap, sedangkan landasannya itu baik secara konsepsional maupun landasan operasionalnya itu harus berkelanjutan dan pemanfaatannya harus bersama untuk memenuhi secara lebih efisien, adil, dan merata. Sedangkan untuk operasionalnya itu kita harus berpegang pada satu sungai itu satu perencanaan yang terpadu, satu sistem pengolahan yang terkoordinasi. Sehingga kalau kita ambil contohnya Brantas, Sungai Brantas kan merupakan salah satu sungai yang melewati mulai Kabupaten Batu atau Kota Madya Batu yang merupakan ujung dari Sungai Brantas, kemudian mengalir ke arah Kabupaten Malang, mengalir ke arah Kabupaten Blitar, mengalir ke Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan terakhir Surabaya. Dengan pengelola melintas kabupaten tersebut, kalau tidak ada satu sistem pengolahan yang terkoordinasi, tentunya daerah-daerah yang hulu bisa dengan seenaknya memanfaatkan air yang lewat di daerah tersebut. Sehingga dengan landasan operasional, dengan prinsip satu sungai, satu perencanaan yang terpadu, dan satu manajemen sistem pengelolaan yang terkoordinasi, diharapkan permasalahan-permasalahan dalam sisi operasional itu tidak timbul.
Selain itu, pemerintah juga membagi Indonesia ini ke dalam 133 wilayah sungai. 5 wilayah sungai itu merupakan wilayah sungai lintas negara, terus 27 wilayah sungai lintas provinsi, dan 37 wilayah sungai merupakan strategis nasional yang menjadi kewenangan pusat. Sedangkan 51 wilayah sungai merupakan wilayah sungai lintas kabupaten dan itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten atau kota ada 13 wilayah sungai yang ditetapkan dan itu menjadi kewenangan pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Lingkup pengelolaan DAS, permasalahan yang ada dalam pengelolaan daerah sungai yang menjadi acuan dalam menentukan pengelolaan lingkup pengelolaan daerah aliran sungai itu karena adanya penanganan DAS yang kadang-kadang masih terfragmentasi baik dalam hal pengembangan, dalam hal perlindungan, maupun pengelolaan daerah aliran sungai. Yang B, itu terjadinya pengundulan hutan di daerah hulu daerah aliran sungai. Yang C adalah penataan ruang di daerah aliran sungai di hilir yang kadang-kadang tidak berwawasan lingkungan. Sedangkan yang D adalah pembuangan air limbah di sungai itu tidak terkendali sehingga permasalahan ini sering muncul dalam berita-berita atau opini-opini yang ada di masyarakat. Itu misalkan tahu-tahu air sungai di situ banyak ikan yang mengambang atau banyak ikan yang mati. Sedangkan pemanfaatan air itu harus berkelanjutan, kondisinya kadang-kadang semakin tercemar karena munculnya dalil pokoknya. Kalau sudah maunya pokoknya gini ya sudah. Nah, itu loh, yang susah itu kan di situ. Sehingga cakupan kegiatan dalam pengelolaan DAS itu adalah meliputi pengendalian tata guna lahannya, konservasi air dan tanahnya, serta monitoring dan evaluasi. Terus kemudian pengelolaan sumber daya airnya mencakup manajemen kuantitas maupun kualitas airnya. Pemeliharaan prasarana dan sarana pengairan itu mencakup pemeliharaan secara preventif, korektif, dan darurat. Terus dalam pengendalian banjir, itu meliputi pemantauan, prediksi banjirnya kemungkinan terjadi kapan, dan peraturan serta pencegahan banjir, serta penanggulangan banjirnya kalau itu sudah terjadi. Sedangkan pengelolaan lingkungan sungai mencakup perencanaan dan pengendalian badan sungai. Dan yang terakhir yang paling utama ini adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat di sekitar sungai agar peduli terhadap lingkungan sungai yang ada di sekitarnya. Karena kalau kita tidak melibatkan masyarakat,
proyek sebesar apapun yang akan kita rencanakan, tanpa melibatkan masyarakat, itu keberhasilannya masih kita ragukan. Karena apa? Karena pengaruh masyarakat ini sangat besar sekali. Kalau Mas turut memilih, sehingga dia akan menjaga sungai yang seolah-olah jadi miliknya, itu bisa selamanya atau dalam waktu 24 jam dibandingkan kalau kita hanya mengandalkan aparatur dari pemerintah yang ada. Sehingga cakupan pengelolaan das atau aliran sungai ini yang paling utama adalah pemberdayaan masyarakat yang ada di das tersebut. Dalam pengelolaan das, itu ada pengelolaan vegetasi yang meliputi nanti ada kawasan lindung, ada kawasan yang lain yang biasanya ditetapkan oleh peraturan-peraturan tertentu, sehingga itu bisa kita pertahankan kelangsungan fungsinya. Seperti misalkan gini, kalau daerah Batu yang selama sebelum ditetapkan sebagai kota madya, dia akan merupakan bagian dari Kabupaten Malang, di mana tuntutan untuk menghasilkan APBD sendiri itu kan tergantung dari Kabupaten Malang. Namun seiring dengan ditetapkannya Kabupaten Batu sebagai kota madya, di mana dia harus mandiri dalam artian finansialnya, tentunya upaya-upaya yang harus dilakukan Kota Madya Batu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya itu kadang-kadang kan tidak bisa lepas akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Misalkan, kalau dulu Batu itu pengembangannya kan amat sangat lambat. Sedangkan kalau sekarang Batu ini perkembangannya akan sangat pesat. Sehingga dulu daerah itu berupa hutan-hutan, baik itu bisa berupa hutan pinus maupun hutan-hutan jenis yang lain, sekarang ini mulai bergeser fungsinya menjadi tempat-tempat yang dipergunakan untuk meningkatkan prasarana ekonomi yang ada di Kabupaten Batu. Sehingga dengan pengelolaan yang tadi tidak kita sinkronkan atau tidak kita pegang pada satu prinsip perencanaan satu daerah aliran sungai itu merupakan perencanaan mulai hulu sampai hilir, itu Batu akan seenaknya sendiri dalam mengembangkan daerah. Kan tidak salah kalau dia mengembangkan. Namun kalau dilihat dari sistem pengelolaan das yang ada, akhirnya kondisi tersebut akan membahayakan secara keseluruhan yang ada. Sehingga selain kita mengelola vegetasinya, itu juga pengelolaan lahannya agar erosi yang terjadi bisa kita kendalikan dengan memanfaatkan atau lahan yang digunakan
disesuaikan dengan kemampuannya. Tanah harus dilindungi dari ancaman erosi dan metode-metode yang digunakan untuk biasanya daerah-daerah hulu itu kan mempunyai kemiringan yang lebih besar dari 8%. Sehingga metode gulutan dan terasering itu merupakan salah satu metode yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penggunaan tanah agar lebih efisien. Sampai sini, ada yang ditanyakan? Atau pada tidur semua? Masih cukup jelas, Pak. Biar saya tidak terlalu banyak omong, ya, karena situ juga cuma diem aja, tidak ada respon. Responnya low respon, makanya ini kuliah saya akhiri, nanti materinya akan saya bagikan untuk dikembangkan sendiri. Ya, Baik, Pak. halo? Ya, gitu ya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Nanti materinya ini saya lanjutkan dengan Anda baca sendiri. Terima kasih perhatiannya. Saya mohon maaf belum bisa ketemu secara langsung dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.